Jadi, untuk menciptakan frame campuran adalah gabungan dari baris dan kolom. Jadi Anda tidak perlu menghafal ya, Anda harus memahami. Jadi membuat frame itu, khususnya yang frame baris dan kolom ini, itu tidak boleh berada dalam session head. Jadi dia harus tidak boleh berada dalam session body, tapi dia harus berada pada, session head ya. Nah, kita tidak bisa menambahkan lagi tulisan di sekitarnya karena ini akan terformat satu halaman full ya. Olehnya itu, Anda bisa lihat di sini perintah-perintahnya hanya, eee, seputar frame ya. Jadi ini ada frame set, itu membagi, apakah nanti dalam bentuk baris atau dalam bentuk kolom. Jadi kalau kita mau buat dalam bentuk baris ya tentunya kita gunakan row ya, rows. Kemudian sama dengan 20%, 80%. Jadi pembagiannya di sini terserah mau bagi berapa ya, yang penting totalnya 100% karena yang kita akan format adalah satu halaman secara full. Ya. Nah, sedikit di sini saya beri saran ya, lebih bagus kita gunakan persen karena di sini kalau persen itu mutlak ukurannya, 20% itu berarti 1/5 dari layar komputer Anda atau halaman web Anda. Entah itu nanti Anda menggunakan layar ya, LCD berapa inch ya, itu akan menyesuaikan. Ya. Jadi yang jelasnya di sini totalnya adalah 100%. Ada juga biasa tutorial ya membagi baris atau kolom itu hanya menampilkan angka saja itu dalam bentuk pixel. Cuma kita agak sulit menebak ya seberapa luas sih kalau misalnya kita pasang 180 ya gitu. Itu otomatis tidak tersetting full ya. Nah, jadi kita harus menebak-nebak. Tapi kalau kita gunakan persen ini sudah pasti kita bisa bayangkan bahwa 20% itu adalah ya sekian. Kalau misalnya 50% berarti otomatis akan membagi dua ya layar atau halaman web kita. Nah, setelah dibagi ya otomatis secara terstruktur karena ini adalah baris maka pembagiannya dari atas ke bawah. Jadi 20% itu adalah area paling atas dan 80% itu adalah area kedua yang paling bawah. Ya, jadi kalau misalnya Anda bagi dua di sini, maka file yang harus Anda sediakan juga harus ada dua. Nah, berarti sini frame source judul, anggaplah misalnya yang akan Anda tampilkan di 20% itu adalah judul HTML, sementara yang akan Anda tampilkan di 80% itu adalah image HTML. Nah, setelah itu kita harus tutup, maka ini bisa kita jalankan. Nah, sebentar kita lihat sekaligus contohnya. Jadi ini untuk frame baris, jadi bedanya sebenarnya kuncinya hanya di sini ya, baris rows, sedangkan untuk kolom itu cols. Ya, ini saja kuncinya. Sama perlakuannya sama ya, jadi juga dibagi mau bagi berapa, tapi ini tentunya kalau kita membagi kolom berarti kita membagi dari kiri ke kanan ya secara horizontal. Otomatis 20% ini sebelah kiri, 80%-nya ini sisanya sebelah kanan. Nah, berarti kalau misalnya nanti ada filenya, anggaplah ini saya kasih sama saja tadi, misalnya judul sebelah kiri ya 20%, image itu sebelah kanan 80%. Nah, nanti dari gabungan dari kolom dan baris ini, itulah nanti diciptakanlah namanya frame campuran. Sebentar kita lihat contoh. Ya, jadi sekali lagi membuat frame itu kita tidak menyimpannya lagi dalam session body kecuali nanti untuk inline frame karena inline frame itu masih bisa kita menambahkan tulisan di sekitar frame. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut ke contoh penggunaan. Saya Ya. bertanya dulu, Bu. Silakan. Tadi kan Ibu tadi bilang tag body tidak berada lagi dalam teks, Bu. Pertanyaan saya, Bu, kenapa tag body dihilangkan, Bu? Alasannya, Bu, kenapa tag body dihilangkan? Ya, tidak ada lagi ya, karena sebenarnya body itu adalah kita akan menuliskan dokumen HTML di dalam ya. Sementara di sini frame ini setting full, jadi tidak ada lagi tempatnya. Tidak bisa lagi kita menambahkan tulisan di luar dari frame ini. Jadi frame ini semata-mata adalah untuk menampilkan file-file saja. Oh, jadi maksudnya Bu, itu Bu tidak menampilkan teks lagi, Bu, atau bagaimana, Bu? Iya, maksudnya bukan tidak menampilkan teks, tetap menampilkan teks, cuma pada saat kita sudah setting satu halaman full itu kita tidak bisa lagi menambahkan tulisan-tulisan di luar dari file-file yang kita siapkan.
Oh Ya iya, Bu. nggak bisa lagi. Jadi kalau misalnya kita mau tampilkan itu harus kita kemas dulu dalam file. Ya, kita simpan dulu dalam file, nanti filenya tinggal dipanggil di dalam frame ini. Nah, jadi kita tidak bisa lagi menambahkan, makanya nanti akan berbeda dengan inline frame. Inline frame itu dia modelnya itu kayak kotak-kotak saja dan sekitarnya itu kita bisa tambahkan tulisan. Nah, makanya kalau kita gunakan inline frame itu masih bisa kita tambahkan tag body, ya Tadi. seperti itu. Iya. Oh iya, Bu. Makasih, Oke, Bu. ada lagi ya. Ya, kalau tidak ada, saya melangkah ke ini contoh sederhana ya. Nanti Anda bisa membuat yang lebih bagus. Ya, bisa kelihatan di layar komputer kalian. Kelihatan ini? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Ini adalah salah satu contoh ya penggabungan dari frame tadi. Kelihatan, Bu, kelihatan. Ya, frame row dan frame calls ya, baris dan kolom. Jadi diciptakanlah campuran ya, gabungan. Jadi Anda perhatikan saja di sini ya. Nah, ini pada saat dibuka frame set ya row, berarti bayangkan bahwa ini dibagi row ya, dibagi baris. Berarti akan tersusun dari atas ke bawah. Nah, 20% ini paling atas dan bintang. Jadi bintang ini bisa digantikan dengan sisa dari 20% itu. Nah, jadi kalau misalnya saya tidak mau menghitung lagi, anggaplah misalnya di sini saya setting misalnya 25. Saya tidak mau menghitung lagi berapa sisa 100 kurang 25. Saya sisa kasih bintang saja. Ya. Oke, bintang itu mengganti sisa. Nah, otomatis ya ini karena kita tidak mau membagi lagi di area paling atasnya, maka kita isi. Nah, kita isi frame source judul HTML. Nah, sementara untuk bintangnya ini kita mau bagi lagi menjadi kolom. Jadi ini sebenarnya konsepnya selang-seling saja. Row, calls. Jadi kalau kita sudah bagi apakah bagi baris dulu ataukah bagi kolom dulu, ya tentunya ya pembagian keduanya pasti row, pembagian kedua selanjutnya pasti calls, begitu ya, selang-seling. Jadi nanti kalau misalnya ada tampilan frame diberikan, kemudian coba buat listingnya. Jadi Anda harus lihat dulu kira-kira model dominannya yang mana. Model dominan itu bisa didapatkan, perhatikan garis internalnya. Ya, yang mana kira-kira tidak terpotong. Kalau misalnya tidak terpotong secara vertikal berarti kita harus membagi calls. Kalau misalnya tidak terpotong secara vertikal horizontalnya row ya, row. Ya, kalau vertikal itu calls seperti itu. Nah, ini tadi kita sudah isi, bintangnya kita mau bagi lagi, ya. Nah, maka di sini kita frame set lagi ya menjadi calls. Berarti bintang ini isinya nanti adalah ini, ya, yang ini. Ya, jadi kita akan membagi kolom. Itu taruhlah kita mau bagi 3 ya. Mau bagi berapa bisa terserah. Nah, ini misalnya saya kasih area 20%, 40% dan bintang. Otomatis bintang ini bernilai ini kan 2 tambah 4 kan 60. 60 berarti ini 40. Nah, itu totalnya kembali lagi ke 100. 100 secara ini ya. Tadi dari atas ke bawah, ini secara vertikalnya lagi dari kiri ke kanan. Ya, kolomnya lagi kembali ke 100. Jadi kalau misalnya nanti di sini Anda mau bagi lagi nih 20%-nya ya bisa. Anda frame set lagi, tentunya calls lagi row lagi. Ya, kita harus membaginya lagi menjadi baris. Jadi kolom dibagi menjadi baris lagi. Ya. Nah, kalau tidak ya kita sisa isi frame source ini. Jadi semua ini semakin banyak pembagian maka akan semakin banyak ini ya, semakin banyak file yang harus kita siapkan supaya nanti tidak ada halaman yang error ya. Nah, setelah selesai maka kita tutup dengan frame set ya. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, ini ya.
Jadi tadi bertanya kenapa tidak ada lagi tag body, ya. Nah, ini kita tidak bisa lagi menambahkan di sekitarnya ini tulisan. Ya, ini murni adalah tampilan file, ya, setiap tadi yang frame source itu, ya. Nah, inilah tadi membagi jadi 20% tadi di atas sini, ya. Kemudian yang di bawahnya adalah bintangnya. Jadi kalau bisa nanti di sini kita hilangkan, ya. Nah, kita hilangkan ini ya, hilangkan ini apa namanya ini scrollnya di atas. Jadi kita tidak pernah melihat header ada scroll ya. Nah, itu akan kita set saja. Kalaupun misalnya nanti desain kita terpotong ya, harus kita ubah, mungkin perkecil ataukah ini ya, karena kita sudah setting misalnya 20%, ataukah kalau misalnya isi filenya itu sudah pas, maka yang harus dirubah adalah angka tadi yang ada di frame ini ya, frame row-nya. Ya, ini. Nah, ini bisa ya nanti tugasnya itu adalah Anda membuat seperti ini. Jadi Anda sudah harus mendesain interface sebuah web. Nah, tentunya mempergunakan materi-materi yang sudah pernah Anda lewati ya, mulai dari format teks sampai frame ini. Nah, ini berkaitan dengan link ya. Berkaitan dengan link. Nah, jadi tempo hari waktu kita belajar link itu ada target ya. Salah satunya target dalam link itu adalah nama bagian dalam frame. Nah, jadi bagaimana caranya? Ya, tentunya Anda harus bekerja ya, Anda harus mengeditnya di 2 file ya, misalnya ini. Nah, untuk file frame-nya, ini satu bagian Anda berikan nama. Ya, Anda berikan nama, misalnya name-nya tengah ataukah mau name-nya apa ya, terserah. Ya, kemudian nanti di ini ya, di link-nya karena ini misalnya diklik maunya kita tampilannya di sini yang ada logo. Maka ini filenya tadi itu adalah tugas ini ya, tugas. Maka kita harus buka file aslinya. Ini tugas, mana tugas ini? Ya. Kita harus menambahkan di sini target. Ya, target sesuai nama yang kita berikan tadi di frame-nya. Ya. Nah, ini bisa kita pindah-pindahkan ya. Nah, bisa kita pindah-pindahkan ini. Kalau misalnya kita mau tampilan linknya nanti bukan di sini tapi di tengah, maka ini bisa kita pindahkan. Nah, kita pindahkan ini. Nah, misalnya kita maunya targetnya nanti di sini. Ya, jadi nanti kalau kita klik ini linknya, itu informasinya di sini. Ya, sering ya kita lihat link-link seperti itu. Ya, dia hanya menampilkan isinya di area link ini, di area frame ini. Nah, namun ada juga yang biasanya link itu ditampilkan misalnya menutupi, ya menutupi atau menimpa, ya menimpa apa namanya tampilan sebelumnya. Nah, taruhlah misalnya di sini Anda pasang target top. Nah ini ya, ini menutupi tampilan yang ada tadi. Berarti kita harus gunakan fasilitas back ya untuk melihat desain kita. Ya, biasa juga kita tambahkan misalnya di sini. Nah, ini Anda mau kasih misalnya blank. Yang kedua, nah ini membuka tab baru ya. Nah, kalau dulu kita browsernya karena masih zaman tempo dulu ya kita membuka window baru istilahnya ya. Tapi ini karena sudah ada tabnya maka membuka tab baru. Ya. Nah, itu ya. Jadi Anda bisa mainkan ini ya. Kebetulan ini nama filenya semua sama ya, makanya kelihatan tidak ada perpindahannya. Nah, nanti Anda bisa setting ini beda-beda, setiap link itu beda-beda isinya. Nah, Anda bisa simpan di mana saja ini link, mau di atas juga bisa ya. Nah, mau di atas juga bisa. Kemudian nanti tampilannya di bawah. Ya, pokoknya Anda harus berkreasi ya. Bagaimana membuat sebuah tampilan web yang bagus. Ya.
Nah, satu lagi saya contohkan mungkin targetnya dulu ya. Target yang ini ada dulu itu target link namanya self. Nah, self itu, nah ini yang ketiga tadi, dia hanya menampilkan informasi di tempatnya berada, link itu ya berada. Itu self. Dia tidak kemana-mana, dia hanya menampilkan di wilayahnya saja. Itu self. Ya. Oke, nah ini adalah frame. Jadi nanti kalau tugasnya jangan sampai Anda membuat ini dalam tabel ya, karena ini kelihatan mirip dengan tabel. Ya, nah, makanya nanti kalau saya ada tugas itu selalu saya periksa listingnya apakah sesuai, disuruh bikin frame, betul-betul bikin frame, siapa tahu tampilannya sama tapi listingnya berbeda. Oke, ada pertanyaan untuk frame. Jadi inilah tadi ya, kita setting. Masih bisa sebenarnya Anda bagi di sini ya. Kalau ini areanya mau dibagi, silahkan dibagi lagi. Nah, tentunya ini kan yang di bawah ini kan kolom ya. Nah, tentunya kalau mau Anda bagi, ini harus bagi row lagi ya. Ya, Anda harus bagi row lagi. Jadi kalau misalnya ada tampilan seperti ini diberikan, belum ada listingnya, coba buat listing dengan menghasilkan tampilan seperti ini ya. Anda harus lihat dulu garis internalnya ya, yang mana yang tidak terputus. Nah, ini ada garis dari bawah ke atas tapi terputus sampai sini, berarti ini kita tidak bisa membagi calls ya. Nah, ini ada garis horizontal ya, dari ujung kiri ke ujung kanan tidak terputus, maka otomatis frame ini adalah model pertamanya adalah row. Ya, seperti itu. Jadi ini area-areanya bisa Anda rubah-rubah ya, bisa Anda ubah. Apakah yang awalnya luas dulu, nanti akhirnya sempit, ya itu terserah Anda. Oke. Nah, sekarang untuk inline frame. Ya, inline frame, mana inline frame? Nah, ini ya. Ini inline frame, jadi modelnya dia standar ya, enggak bisa kita modifikasi. Jadi ini juga kita bisa memberikan body ya di sekitarnya. Ya, ini juga kita bisa memberikan tabel ya. Nah, dan pemanggilannya di sini ya. Ya, ini ya. Iframe itu berasal dari inline frame. Iframe calls itu adalah kolomnya ya, dari kiri ke kanan. Row itu adalah baris dari atas ke bawah. Jadi ini menandakan panjang, ini menandakan tinggi. Source itu jadi dia hanya bisa menampilkan satu file saja dalam kotak gitu ya. Ya, inilah file apa yang akan ditambahkan, dimasukkan ke dalam, itulah dipanggil dengan source ya. Scrolling yes, misalnya kalau Anda mau aktifkan scrollnya. Di sekitarnya masih bisa Anda tambahkan yang lainnya tulisan ya. Jadi tampilannya juga agak berbeda dengan tadi. Ya, ini adalah inline frame. Jadi sering kita temukan begini ya. Kadang kita mencari artikel-artikel yang artikelnya itu berada di dalam ini, yang di sisi-sisinya itu sekitarnya adalah ada misalnya iklan-iklan. Ya, informasi-informasi yang lain. Tapi inti yang kita cari ada di dalam frame ini. Jadi ini bisa Anda mainkan ya, mau posisikan di mana, yaitu tadi saya gunakan tabel untuk mengatur, jadi bisa Anda mau di mana saja Anda mau letakkan. Ya, itu inline frame. Jadi kita tidak bisa lagi membuatnya dia kotak-kotak lagi dalamnya ya. Memang standarnya begini saja. Kita cuma bisa men-setting berapa panjangnya dan berapa tingginya. Ya, dan di dalam frame ini pun hanya bisa satu file yang tampil ya. Nah, hanya bisa tampil satu file. Jadi nanti Anda bisa pilih ya, tapi untuk tugas besarnya saya utamakan yang model begini ya dulu. Ya, model begini ya, saya mau lihat bagaimana Anda mendesain ya, supaya nanti ini akan berkelanjutan terus ya tugasnya. Oke. Izin Bu. Oke. Ya. Kalau misalnya untuk yang tugasnya itu nanti Bu, bisa tidak tampilannya tidak harus seperti ini Bu, atau tampilan lain? Ya, tampilannya boleh diubah. Cuma listingnya nanti harus frame. Ya? Paham?
Paham, Bu. Oh, yang intinya nanti, Bu, yang listingnya intinya frame tapi tampilannya bisa berbeda-beda, Bu. Iya, betul. Iya. Nah, diharapkan memang berbeda. Ya, jangan sama semua. Ini contoh. Ini contoh. Kalau kita mau lebih rumit lagi, ya bisa kita tambah di sini garis tengahnya, masih bisa kita model-model. Apakah misalnya langsung kita bagi 3 baris dulu, bagi 3 baris, nanti di sini bagian bawah kita kasih kolom-kolom. Bisa ya. Nah, Izin Bu, oke. izin Bu. Ya, kalau misalnya Anda mau hilangkan bingkainya juga bisa ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti antar satu bagian dengan bagian lainnya bisa juga Anda bedakan saja dengan apa namanya, warna-warna background ya. Nah, kalau Anda tidak mau terlalu kelihatan garisnya, tulang-tulangnya, ya itu Anda bisa nolkan bordernya, bingkainya. Ibu, izin. Oke, nah selanjutnya ada janji saya ya untuk contoh tabel yang menggabungkan ini gambar. Ya, ini contoh sederhana juga ya. Jadi ini gambar ya, ditampilkan gambar. Ya, ini juga. Jadi ini penggunaan alignment di sini, satu left, satu right. Ya. Bagaimana gambar itu bisa mengambang ke kiri dan bisa mengambang ke kanan. Nah, kemudian di bawah sini adalah penggunaan tabel. Ya, ini mulai dari sini. Ya. Ini mulai dari sini penggunaan tabel untuk merapikan tampilan gambar. Ya. Sementara di bawah ini adalah tabel di dalam tabel. Ya, ini ada 2 tabel bersusun. Tabel pertama yang di luar ini, tabel keduanya ada di dalam ini. Nah, ini berfungsi untuk merapikan biodata. Ya. Jadi ini hasilnya adalah ya begini ya. Nah, jadi ini adalah namanya mengambang ke kiri, ya, mengambang ke kiri, ini namanya mengambang ke kanan. Jadi ini bisa kita perbesar perkecil ya gambarnya. Kalau misalnya ini Anda tidak mau ada tulisan di bawahnya ini, semuanya ini berada di samping gambar, maka harus Anda perbesar gambarnya. Nah, begitu juga ini yang kanan. Kalau Anda tidak mau ada making di bawah ini, basis in making, nah ini harus Anda perbesar gambarnya. Nah, kalau ini, jadi kita lihat dulu kasarnya ya, ini kasarnya. Saya setting dulu bordernya sama dengan 1 ya, nah, supaya Anda. Nah, ini kasarnya ini, ya. Ini kalau center, ini tidak bisa begini ya. Center itu palingan ya ada tengah, baru tulisan di bawah. Ya. Nah, tapi untuk begini ya itu harus kita gunakan tabel. Ya, ini ada paragraf, gambar paragraf. Nah, nanti kalau misalnya ini supaya tidak kentara ya kita hilangkan di sini bingkainya, kita setting sama dengan 0. Ya. Ini ya. Nah, begitu juga yang di bawah ini tabel di dalam tabel. Jadi sebenarnya kita mau lihat ini ya. Ini kita setting 1, kita setting 1. Kita setting 1. Nah, ini ada tabel di dalam tabel ini yang di bawah ya. Jadi ini tabel pertamanya di luar menggabungkan antara biodata dengan gambar dan tulisan. Nah, ini di dalamnya ini tabel kedua adalah merapikan biodata. Nama, titik 2-nya lurus, ya ini data-datanya lurus. Nah, jadi ini bisa juga Anda gunakan kalau misalnya ya Anda membuat sebuah desain, kemudian di situ banyak sekali misalnya sponsor ya yang harus ditampilkan semua logo-logonya. Nah, Anda bisa ya buatkan di sini ya. Buatkan di sini juga tabel dalam tabel untuk menggabungkan gambar-gambar itu tadi. Ya. Jadi dengan tabel ya bisa kita membuat ya tampilan web kita lebih rapi. Ya. Oke, itu untuk gambar dan tabel. Jadi ya ini enggak usah dihafal, gampang saja ini. Jadi Anda membuat tabel di luar, masuk dulu TR itu adalah baris, masuk TD-nya. Nah,
di kolom mana Anda mau tambahkan tabel, disitulah Anda buka tabel baru. Ya, Anda harus masuk dulu di TD-nya, ya. Ya. Misalnya di sini Anda mau kasih tabel lagi bisa ya, di sini kasih tabel lagi. Nah, kasih tabel lagi bisa, ya, bisa. Ya, mau bersusun berapa susun pun ya bisa ya tabel. Yang penting Anda harus masuk dulu, paham dulu Anda mau tambahkan tabelnya di kolom mana, ya disitulah Anda mulai lagi buka tabel. Ya, oke. Nah, sekarang satu lagi itu form. Nah, ini ya. Karena ini nanti penting semua Anda harus tampilkan dalam desain Anda. Ini adalah form. Nah, tempo hari ada form method ya, post action selamat HTML. Jadi action ini akan berhubungan nanti dengan tombol submit ya. Submit ini ada submit, ini submit. Jadi kalau kita klik tombolnya akan ada pesan nanti yang tersampaikan ke user ya. Nah, di sini saya juga gunakan tabel ya. Kenapa saya gunakan tabel? Karena nanti ada gambar mau ditampilkan ya, supaya karena kita tahu juga form itu tidak mau juga berdampingan dengan tabel ya, dia tidak mau juga berdampingan dengan apa? Form itu dia tidak mau berdampingan dengan gambar ya. Gambarnya itu apakah dia sekali di atas atau sekali di bawah ya. Nah, supaya dia mau berdampingan makanya kita aturnya menggunakan tabel. Nah, di sini ya saya kira ya ini settingannya ya, size-nya 6, max length-nya 6, size-nya 15, max length-nya 30. Nah, untuk status option ya, option itu supaya kita bisa memilih 2 option dalam satu form, kita harus bedakan name-nya ya. Nah, name-nya. Kemudian membuat combo box ya, ini ya supaya masuk semua pilihannya dalam combo. Itu harus kita update ke option /option. Text area harus penutupnya ada ya. Nah, kemudian tambahan sedikit misalnya input tipe password ya supaya tulisannya tidak kelihatan. Input tipe file biasanya digunakan kalau kita akan mengupload file ya. Kemudian satu lagi di bawah input tipe image. Saya tidak tahu kelas ini yang bertanya tempo hari atau kelas saya yang lainnya. Nah, tapi di sini ada input tipe image, source-nya apa ya. Nah, tampilannya itu jadi seperti ini. Jadi kontennya itu saya tidak terlalu ini ya, yang penting Anda paham. Nah, ini tadi Stambuk, ingat tadi settingan Stambuk itu size-nya 6, max length-nya juga 6. Jadi kita bisa lihat misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karakter ke-7 tidak bisa lagi terinput. Ya, karena tadi size-nya 6, max length-nya juga ada 6. Ya. Jadi biasanya itu kita peruntukan untuk kode-kode ya, kode itu tidak pernah panjang. Nah, kemudian ini untuk nama ya, nama itu harus kita lebih fleksibel. Misalnya size-nya text box-nya 15, kita harus memberikan ruang ya menginput karena ini ya, Anda membuat form ini jangan hanya untuk kebutuhan Anda sendiri ya, jangan sampai misalnya nama Anda cuma berapa huruf, Anda juga settingnya sekian huruf ya. Nah, ini harus kita setting sebuah form yang bisa berlaku untuk semua pengguna. Jadi ini agak panjang ya, kita sediakan misalnya 30. Ya. Nah, makanya sini kalau ditulis ya, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 0 ya, 10. Nah, ini 11, sebenarnya ini dihitung 2 karakter ya, 12. Apakah kalau misalnya tidak mau angka ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini F tidak bisa lagi terinput ya. Tidak bisa lagi terinput. Jadi ini karena size-nya tidak sama dengan max length, maka harus ya ada karakter yang tersembunyi dulu ya. Nah, ada karakter yang tersembunyi. Ya, oke. Nah, seperti itu.
Nah, untuk optionnya ini tadi ya, supaya saya bisa memilih perempuan, saya bisa memilih ya, status, ya misalnya kawin, ya ini tidak hilang yang di atas, maka kuncinya tadi ada di name. Nah, name-nya JK1, name-nya STS1. Nah, kemudian ini ya, ini juga harus perhatikan karena biasa bikin combo malah pilihannya ada di luar ya, jadi Anda harus masukkan komentar. Nah, ini password ini. Misalnya passwordnya 12345 ya, jadi tidak kelihatan ya. Ini untuk file ya, ini untuk file biasanya kita akan mengupload, tapi ini hanya sebatas di sini ya. Jangan dulu mencari kelanjutannya karena itu harus kita padukan dengan apa namanya bahasa-bahasa yang lain. Ya, ini hanya sekedar ya ini ya. Nah, sampai di sini saja. Nah, tapi ya untuk uploadnya itu belum. Kemudian yang samping ini, jangan sampai nanti Anda mau tambahkan foto, biodata ada fotonya, ini berasal dari input type image source, ya itu untuk nama gambarnya. Nah, setelah semuanya diisi, tentunya Anda mau kirim ya, Anda mau save. Nah, save, nah ini save ini ya, jadi ini selamat data Anda tersimpan. Inilah yang diharapkan oleh pengguna ya. Nah, jangan bikin pengguna penasaran apakah tadi itu dataku sudah tersimpan atau belum. Tapi ini sekedar tampilannya, adapun proses penyimpanannya nanti Anda harus melalui query MySQL lagi. Nah, untuk kembali saya masih gunakan back ini link ya, jadi bukan back yang sebenarnya. Back sebenarnya itu harus kita padukan dengan PHP. Jadi back ini hanya link untuk kembali ke sini ya. Ya, adapun tombol ini tombol cancel, saya pikir tidak ada masalah, hanya mengosongkan isian saja. Ya, oke. Nah, itu. Ada pertanyaan? Saya sedikit, Bu. Ya. Ini untuk yang form HTML, Bu. Ini sama dengan yang PHP, Bu. HTML dan PHP. Kalau misalnya, Bu, kalau kita input biodata kan biasanya ada di situ submit, Bu. Iya. Kalau ditekan submit itu kan dia muncul lagi di tab baru, Bu. Iya, untuk tab baru. Bisa? Beda kayak itu, Bu, atau tapi kan nanti apa namanya ya? Kita tambahkan script PHP. Ya, seperti itu. Jadi bisa untuk pindah tab baru. Ini tadi menutupi ya. Nah, berarti filenya nanti terpisah. Nah, filenya nanti terpisah ya untuk HTML-nya dan untuk PHP-nya itu sendiri. Supaya bisa apa namanya pindah tab pada halaman yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi tetap kita hubungkan dengan action. Seperti itu kah pertanyaannya atau bagaimana? Seperti itu, Bu. Kita agak susah ini kalau belum praktekkan untuk membukanya ke ini. Tapi pada dasarnya ya itu bisa dilakukan dengan catatan tadi bahwa file HTML-nya tersendiri, kemudian nanti untuk proses simpan sebenarnya, nah itu kita gunakan PHP ya, dan itu juga kita pisahkan filenya ya. Tapi kalau misalnya menggunakan action,